ada hal yang membolehkan ketika sekolah pun sudah menerapkan untuk yang praktek itu pembelajaran tatap muka, tetapi kalau orang tua itu tidak mengizinkan, tidak apa-apa. Artinya di sini orang tua itu memegang kendali penuh membolehkan atau tidak anaknya untuk bisa ikut pembelajaran tatap muka. Hanya memang untuk kegiatan di SMK itu kalau tidak ada praktek itu memang terkait dengan kompetensi mereka kan akan kurang, karena kalau hanya memakai teori-teori melalui daring, saya kira tidak pernah praktek ya, secara kompetensinya nanti akan kurang. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan kepanikan masyarakat di dunia saat ini. Akibat yang ditimbulkan dari adanya pandemi ini adalah berubahnya sektor kehidupan masyarakat dalam berbagai hal. Salah satunya adalah pada sektor pendidikan. Adanya ketidakpastian kondisi dan tingginya kekhawatiran terkait pelaksanaan pendidikan dirasakan oleh berbagai stakeholders, tidak terkecuali pada guru dan siswa. Pola pendidikan harus berubah dari kegiatan secara luring menjadi kegiatan pembelajaran secara daring. Banyak kasus yang ditemui berupa ketidakpahaman siswa terkait materi yang diberikan, serta pelaksanaan teknis yang memiliki kendala yang tidak luput mewarnai pendidikan Indonesia di kala pandemi saat ini. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah dan sudah menembus angka 200.000 pada hari ini. Pemerintah telah menetapkan sejumlah peraturan protokol kesehatan bagi masyarakat saat beraktivitas di luar rumah, namun faktanya masih ditemui banyak pelanggaran, seperti mereka yang tidak memakai masker dan berkerumun. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah telah memberikan wacana untuk melaksanakan pembelajaran secara offline kepada daerah yang telah mendapatkan zona hijau dan telah disetujui oleh wali murid dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Pada saat sekolah melakukan pembelajaran tatap muka, kondisi protokol kesehatannya sangat ketat. Masing-masing rombel hanya diperbolehkan maksimal 50% dari kapasitas, berarti harus melakukan rotasi shifting semua sekolah ini. Dan juga tidak ada lagi aktivitas kantin, berkumpul, ekstrakurikuler yang akan ada resiko interaksi antara masing-masing rombel. Hanya boleh sekolah, langsung pulang setelah sekolah. Dan tentunya wajib memakai masker dan berbagai macam checklist yang sangat ketat. Sulitnya mendapatkan bahan praktikum, materi yang diajarkan terlalu sulit, materi untuk pembelajaran kurang merupakan salah satu hambatan para siswa untuk menghadapi praktikum secara daring pada saat ini. Kegiatan belajar mengajar yang sering membutuhkan kontak fisik para siswa adalah kegiatan praktikum. Terlebih lagi, fasilitas sekolah yang tidak memadai bagi para siswa, terutama untuk tetap menerapkan protokol physical distancing, menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Menghadapi permasalahan tersebut, kami menawarkan inovasi teknologi augmented reality dan virtual reality yang berisikan materi pembelajaran serta proses praktikum yang diharapkan dapat menambah pemahaman siswa terkait materi yang diberikan, terutama pada era new normal. Kemajuan ilmu dan teknologi informasi telah banyak mengubah cara pandang dan gaya hidup masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya. Keberadaan dan peranan teknologi informasi dalam sistem pendidikan telah membawa era baru perkembangan dunia pendidikan. Perkembangan tersebut tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang menentukan keberhasilan di dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Let's start with virtual reality. Virtual reality uses VR headsets to create a simulated environment and helps an individual to immerse into it to experience an entirely different reality. Next up is AR. Augmented reality is a technology that projects computer-generated augmentations on top of reality, helping us perform tasks better and efficiently. AR, which falls in between reality and virtual reality, is a method used to render real-world data and present it intuitively so that virtual elements resemble the present reality to an extent. Augmented reality adalah teknik menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkup nyata 3 dimensi, lalu memposisikannya ke dalam waktu nyata dengan menambahkan data kontekstual agar pemahaman menjadi semakin jelas. Komponen augmented reality berupa
Komputer yang berfungsi sebagai perangkat yang digunakan untuk mengendalikan semua proses yang akan terjadi dalam sebuah aplikasi. Marker berfungsi sebagai gambar yang akan digunakan komputer untuk proses tracking pada saat aplikasi digunakan. Kamera merupakan perangkat yang berfungsi sebagai recording sensor, dan kamera akan terhubung dengan komputer yang akan memproses gambar yang akan ditangkap. Virtual reality merupakan teknologi yang dibuat sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Lingkungan yang ditirukan menyerupai dengan dunia nyata, serta pengalaman realitas maya yang representatif dengan mengikutsertakan simulasi kombinasi penginderaan audio, visual, dan peraba. Komponen virtual reality berupa perangkat input sebagai sarana bagi pengguna berinteraksi dengan dunia maya, misalnya alat tracking, biocontroller, dan perangkat suara. VR Engine bertanggung jawab untuk menghitung dan menghasilkan model grafis, pencahayaan, pemetaan, dan simulasi untuk ditampilkan secara real-time. Perangkat output adalah alat yang menerima umpan balik dari VR Engine dan menyajikannya ke pengguna melalui alat output yang sesuai untuk merangsang indera, misalnya speaker, earphone, dan kacamata 3 dimensi. Implementasi penggunaan teknologi IR dan VR berupa pelatihan kepada tenaga pendidik dan dalam memanfaatkan teknologi IR dan VR, pengadaan alat untuk didistribusikan kepada sekolah-sekolah, percobaan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi IR dan VR bersama siswa dan guru, peningkatan cakupan jangkauan pelaksanaan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi IR dan VR. Teknologi augmented reality memudahkan siswa memahami konsep pembelajaran terutama pada mata pelajaran yang membutuhkan praktik. Teknologi ini mampu menampilkan visualisasi 3 dimensi dalam sebuah layar, sehingga mampu mengatasi keterbatasan materi pada buku. Teknologi ini mampu memberikan pemahaman seolah-olah siswa mengamati alat peraga secara sungguhan. Sedangkan teknologi virtual reality mampu memudahkan siswa memperagakan konsep sebuah pengajaran, misalnya praktikum asam basa pada mata pelajaran kimia. Siswa dapat mempraktikkan sendiri penambahan zat-zat ke dalam larutan tanpa ada alat dan bahan laboratorium, namun dilakukan secara virtual, sehingga teknologi ini juga sekaligus membantu keterbatasan fasilitas pendidikan di sekolah. Untuk menyukseskan pembelajaran dengan teknologi virtual reality dan augmented reality, tentunya dibutuhkan stakeholder yang terlibat, yaitu pemerintah yang tentunya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta instansi lain yang terlibat, seperti Guru Garis Depan, 1000 Guru, dan Indonesia Mengajar, serta didukung oleh beberapa company seperti Google dan Facebook. Analisis SWOT memberikan arahan akan strategi pengembangan dengan lingkungan sosial yang sebenarnya. Secara aspek kekuatan, teknologi IR dan VR memiliki keunggulan dalam kemudahan menyampaikan materi dibandingkan dengan cara konvensional dan didukung oleh era industri 4.0 yang mendukung teknologi pada bidang pendidikan. Hal ini juga didukung oleh peluang bahwa saat ini sangat diperlukan inovasi teknologi pada era new normal untuk mendukung pendidikan agar dapat berjalan secara efektif. Peluang lain juga terlihat pada teknologi digital yang memberi nilai kemudahan dalam melakukan proses pengajaran. Kemudian, analisis kelemahan pada penerapan AR dan VR dalam kegiatan belajar mengajar yaitu biaya tinggi sehingga membutuhkan inovasi lebih lanjut yang dapat menekan biaya operasional. Selain itu, teknologi ini juga terkendala pada sumber daya manusia yang belum semuanya dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Kemudian, pada analisis ancaman berupa kurangnya minat guru dan siswa dalam mempelajari teknologi baru, serta alat tersebut yang memerlukan perawatan agar dapat digunakan secara terus-menerus. Pada era new normal, teknologi augmented reality dan virtual reality merupakan solusi nyata untuk mendukung pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan efektif. Karena di era yang mengharuskan masyarakat menjaga jarak, penggunaan kedua teknologi ini mampu mengendalikan perkumpulan siswa pada sebuah alat peraga yang terbatas dengan cara setiap siswa mampu mengoperasikan teknologi tersebut secara mandiri tanpa berkerumun. Inovasi ini sekaligus mendukung Sustainable Development Goals Point Number 4 Quality Education untuk menjamin pelaksanaan pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.